Salam, selamat pagi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam renungan pagi. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepada Engkau, Allah yang memberkati kehidupan kami. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, urapi hati dan pikiran kami. Berikan kami hikmat untuk mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, bacaan kita, tema yang saya ambil adalah jangan tinggalkan sumber air hidup. Dari bacaan Yeremia 2 ayat 2 sampai ayat yang ke-14, ayat yang ke-13. Dan yang menjadi nats penekanan daripada renungan firman pada pagi hari ini terdapat pada ayat yang ke-13, firman Tuhan yang berbunyi demikian. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Bapak Ibu saudara-saudara, dari bacaan ini kita bisa melihat Allah berbicara kepada bangsa Yehuda melalui Nabi Yeremia. Allah ingin menyampaikan kepada Yehuda bahwa mereka telah melakukan kesalahan yang fatal, yaitu mereka telah berpaling dari Allah. Oleh sebab itu, Allah menegur bangsa Israel melalui Yeremia. Mengapa Tuhan memerintahkan Yeremia untuk menegur umatnya, bangsanya? Karena umat Allah telah melakukan 2 dosa besar yang sangat mendasar, yaitu mereka meninggalkan Tuhan, satu-satunya Allah yang memberikan hidup berkelimpahan yang sejati, dalam Yeremia 17 ayat yang ke-13. Dan mereka beralih memuja ilah lain pada Yeremia 2 ayat yang ke-11. Bapak Ibu saudara-saudara, meninggalkan Tuhan itu berarti mereka melupakan segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang selama ini mereka sudah nikmati dan mereka terima. Itulah sebabnya mereka mulai dengan kesombongan mereka untuk mendekati umat Allah. Mereka tidak menghargai jasa-jasa dan kehidupan, berkat-berkat yang sudah diberikan Allah dengan begitu limpah ruah mereka nikmati. Allah adalah sumber air yang hidup. Dan siapapun juga tahu kalau air adalah kebutuhan pokok hidup manusia. Gambaran ini diberikan Allah kepada umatnya. Ini menunjukkan kebodohan umat Tuhan, di mana mereka menolak menjadikan Allah sebagai sumber air hidup, air kehidupan mereka. Oleh sebab itu, maka firman Tuhan mengatakan seperti kolam bocor yang tidak dapat menahan air. Itulah juga gambaran Israel yang tidak setia kepada Allah. Mereka berbuat jahat dan meninggalkan Tuhan, sang sumber air kehidupan itu. Upaya membangun kolam sendiri, itu menggambarkan keberadaan mereka yang mengandalkan kekuatan mereka. Mereka tidak lagi mau bergantung kepada Allah, tetapi mereka menggantung kepada dirinya sendiri, menunjukkan kehebatannya, tetapi ternyata mereka tidak hebat. Kemampuan dan kekuatan mereka terbatas. Sumber air mereka tidaklah terus mengalir, sehingga dapat dikatakan bahwa sumber air mereka tidaklah hidup. Dan mereka pasti akan mati. Dan kalau itu dibiarkan berlangsung, bukankah Israel akan kehilangan kekuatannya? Bukankah mereka akan mati? Alkitab mengatakan bangsa Israel menggali kolam yang bocor bagi mereka sendiri. Ini adalah salah satu contoh tentang pekerjaan yang sia-sia. Pekerjaan yang tidak menghasilkan apa-apa dan merugikan mereka sendiri. Melalui firman Tuhan ini menjadi renungan bagi kita umat Allah, kita orang-orang yang percaya, mau menekankan bahwa dalam kondisi sesulit apapun, jangan pernahkan Tuhan sebagai sumber air kehidupan seperti yang telah dilakukan oleh bangsa Israel. Apa yang dibuat oleh bangsa Israel sangat mengecewakan dan sangat melukai hati Tuhan. Seperti yang kita bisa lihat pada ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, pernahkah suatu bangsa menukar Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukanlah Allah. Tetapi umatku menukar kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna.
Dari ayat ini kita bisa melihat Tuhan menghendaki agar umat Tuhan tetap berada dekat sumber air hidup. Tetapi mereka menolak Allah. Sumber air yang tidak pernah kering, sumber air yang terus mengalir itu adalah Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, suatu komitmen harus mereka tegakkan untuk selalu dekat dan setia kepada Tuhan. Sadarilah bahwa kekuatan dan kemampuan kita terbatas. Kita tidak mampu dapat bertahan melakukan apa saja tanpa Tuhan. Jangan coba-coba membuat kolam sendiri dengan mengandalkan kekuatan sendiri dan meninggalkan Tuhan sang sumber air hidup. Oleh sebab itu, libatkanlah Tuhan dalam seluruh proses kehidupanmu. Dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Belajar daripada firman-Mu. Seringkali kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Seperti menggali kolam bocor. Tuhan, sadarkan kami supaya kami hanya bersandar kepada Allah sang sumber air kehidupan. Berkati kami Tuhan, tuntun kami, pelihara kami dalam hidup ini. Supaya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan satu-satunya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.